Ya, kita akan bernyanyi bersama. Kita akan menyanyikan lagu Raya Indonesia Raya. Maka dengan itu saja siswa dan kepada pimpinan materi perwakilan sekolah dipersilakan. Ada kegiatan sosialisasi pada kesempatan ini kami berikan tuntutan kepada siswa lebih bisa bertanggung jawab. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu yang di PH itu kepada saya sekaligus membuka kegiatan sosialisasi pada hari ini. Selamat pagi anak-anak. Kita semua boleh ada di sini semua karena hari ini kami akan adakan kegiatan yang dari KPA. Jadi kakak-kakak yang di samping kita nih mereka dari KPA. Mereka akan menjelaskan tentang HIV AIDS. Jadi generasi akan semakin baik jika kalian tahu hal ini dari sekarang. Sebab diri kalian hanya kalian yang bisa jaga, tidak mungkin orang lain. Bu guru tidak bisa jaga adik-adik, bu guru tidak bisa jaga anak-anak. Yang bisa jaga dirimu siapa? Kesadaran diri tentang bagian ini sangat penting. Jadi mereka akan menjelaskan, kalian dengar. Kalaupun kalian belum mengerti, bisa ditanyakan. Nanti mereka akan jelaskan. Tadi bu guru bilang, yang bisa jaga dirimu hanya dirimu sendiri. Kalau diri sendiri berarti yang pertama harus apa? Punya kesadaran diri. Kesadaran diri kalian kembali kepada diri kalian. Tidak sama orang lain ya. Apa yang disampaikan nanti oleh kita punya pemateri yang datang, kalian dengar. Yang kalian tidak tahu, kalian tanya. Karena ini adalah ilmu pengetahuan umum yang harus kita ketahui supaya kalian bisa kejar, kalian punya mimpi ke depan. Mimpi ke depan yang kalian kejar dibentuk dari dengan baik, yang baik diterima, yang tidak baik dibuang, yang baik diambil analisa sendiri dengan sendiri supaya kalian paham. Ya, Tuhan berkati kalian, semoga dengan untuk kakak-kakak yang datang, yang cantik, yang ganteng ini bisa sampaikan materi, kalian juga bisa dengar dengan baik. Yang pertama, terus yang berikut, coba kalian ucapkan terima kasih sebelum kalian dengar. Terima kasih kakak-kakak KPA. 1, 2, 3. Terima kasih luar biasa. Kakak-kakak KPA yang akan menyampaikan materi. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Yang ibu kepala kepala sekolah dalam hal ini yang menjadi Ibu Mariona Kayan SPD akan menghormati Ibu Dokter yang berkenan untuk menyampaikan materi kepada rekan-rekan kerja saya pengurus KPA. Saya mengucapkan terima kasih atas antusias dan kepedulian sebagai anggota untuk menjalankan amanah sebagai kepengurusan. Terlebih terutama pada pagi ini kita mengadakan sosialisasi tentang bahaya HIV di SMK Negeri 1 Pariwisata Paniai. Yang saya tidak mengurangi semangat kita, selamat pagi dan saya hormati anak-anak
regenerasi anak bangsa suku Mengoni dan Mulani Pania. Selamat pagi. Dengan demikian, kami Komisi Penanggulangan HIV/AIDS dalam KPA Pania dengan kebutuhan pemerintah atau bupati periode ini melihat bahwa Paniai berbahaya dengan HIV. Paniai berbahaya. Jumlah penyakit yang penduduk yang sudah kena itu lebih banyak daripada jumlah masyarakat Paniai. Dengan demikian, bijaknya bupati dibentuk sebuah wadah untuk membantu pemerintah mensosialisasikan bahayanya HIV. Untuk itu di kesempatan ini, kami menyampaikan bahwa fungsi dari KPA hanya 3. Satu, sosialisasi kepada semua pihak, semua elemen di sekolah, di gereja, di masyarakat. Tentunya ada di mana ada manusia, di situlah tugas kita untuk menyampaikan sosialisasi. Yang kedua, edukasi, memberikan pendidikan, pemahaman tentang bahayanya HIV. Yang ketiga, edukasi yang merupakan pendidikan seperti menyampaikan sosialisasi pelatihan. Dengan demikian, terima kasih kepada pihak sekolah untuk meluangkan untuk kita bisa sosialisasi pada hari ini tanggal 16 Juli tahun 2023 kita bisa melaksanakan sosialisasi. Sebelum saya buka kegiatan ini, saya mau tanya, siswa yang masuk di aula ini kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 3? Kelas 1 ya, baru masuk ya, baru masuk sekolah semua. Saya mau tanya semua, kita ada kampung semua bro. Seandainya ada satu pohon atau pisang atau debu di dekat jalan, kita ke sekolah, ada sebuah pohon. Terus setiap kali kita jalan tuh, kita ambil batu baru lempar terus ke pohon itu. Kondisi pohon itu seperti apa? Kita bisa kuning ya, kita bisa rapuh ya, kering. Anda dan saya ibaratnya sebuah pohon. Ketika disentuh dengan yang larang-larang, dia akan begini. Kering dan lapar. Dengan demikian, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, saya, Ketua KPA Kabupaten Paniai, membuka sosialisasi pencegahan HIV di sekolah SMK Negeri 1 Pariwisata Paniai dengan memanjatkan saya secara resmi saya buka. Dokter dari kan Serui. Dokter sudah melayani di Paniai dari 2021. Ya. Dari Puskesmas Obono 2 tahun, terus lanjut di rumah sakit RSUD. Dokter di Poli khusus untuk HIV dan INS. Ada yang pernah dengar ibu HIV? Pernah dengar? Ada yang bisa jelaskan kan? Sebelum dokter kasih tahu. Sebelum dokter jelaskan, dokter mau dengar dulu dari adik-adik dulu. Tanya yang belum tahu siapa? Siapa dia Elisa? HIV itu apa dokter? Kalian harus tahu. Itu dokter saya. Benar. Betul.
Iya kan? Iya. Ada yang bisa lain-lain. Ada oh yang di belakang. Sini. Maju sini. Dokter mau dengar, tapi kenapa nanti sebenarnya bicara dokter capek? Oh, gugur toh? Sekarang harus dimainkan. Kita mau bahas kaki. Nama siapa saya? Nama siapa? Ada tahu apa itu HIV atau AIDS? Penyakit yang bisa menular, benar juga. Iya. Kita tahu saja. Jadi benar ya, penyakit HIV AIDS itu menular dan berbahaya. Berbahaya kalau apa? Dia menjelaskan. Ya, berbahaya kalau kita tidak minum obat, ya. Dan memang dia menular. Melalui apa juga dijelaskan. Oke, kita jelaskan ya. Apa itu HIV dan AIDS? HIV itu singkatannya bahasa Inggris. Ada yang tahu bahasa Inggris kan? Sudah pasti sedikit. Oke. Kira-kira seperti itu tulisannya. Human Immunodeficiency Virus. Artinya virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Jadi kita punya tubuh ini sudah ada sistem sendiri untuk mengatasi infeksi dari luar. Virus ini dia kena di situ. Jadi ketika kita punya, istilahnya dokter bisa menjelaskan, kita punya rumah kita punya tubuh. Jadi kita punya rumah, kita punya bait suci, bait Allah, bait roh itu kita punya. Dan itu ada namanya pagar dan AIDS. AIDS itu ada bahasa Inggris. Apanya sendiri sebenarnya kita ada Acquired Immunodeficiency Syndrome. Artinya kumpulan dari gejala penyakit akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh oleh virus yang disebut HIV. Jadi HIV itu nama virus, kalau AIDS itu kumpulan dari penyakit-penyakit yang selanjutnya penyakit kekebalan tubuh. Jadi kalau AIDS itu ada jangan salah dikira cuma satu penyakit. Itu kumpulan dari gejala-gejala. Itu yang jadi AIDS. Itu yang kalau sudah jadi AIDS itu sudah berbahaya. Itu disebut apa? Banyak sebenarnya dia punya istilah. Cuma yang paling sering itu digunakan itu orang dengan AIDS. Ini singkat saja. Ini kira-kira gambaran besar tentang penyakit ini. Dokter ambil dari seluruh dunia, dari benua. Terus kalau di Indonesia ini kira-kira berapa? Sekitar itu 3. Dan ini kalau di Indonesia itu juga 3 besar. Itu tahun 2024. Oh, ini dari 2025. Penyebarannya kira-kira 10 besar itu salah satunya kan yang membantu sampai ini dari jadi kira-kira itu anak kecil tidak kena bisa. Anak kecil bisa kena, remaja semua orang bisa kena. Toh, bukan hanya orang-orang dewasa tidak. Anak kecil juga bisa, yang baru lahir juga bisa. Sampai ketua juga bisa dan padahal bisa. Ini data yang dokter bagikan ya. Kita lihat tidak, kita lihat dulu, kita kan ada dokter kemarin juga suka bergabung. Oh, itu ada dari Tanjung. Ini tahun berapa? 2025. Itu kira-kira itu dari usia 0 bulan, 0 tahun sampai 18 tahun itu kira-kira di Indonesia ada 2.209. Ini lagi. Ini dokter ambil dari sampai bulan Juni. Ini sampai akhir bulan Juni. Kira-kira ini kasus baru di rumah sakit. Kita belum tahu kalau di puskesmas ini tadi.
Tapi ini ada paket pneumonia. Kasus baru kira-kira itu 190. Banyak itu. Banyak ya. Banyak untuk penyakit yang mematikan, yang berbahaya, yang banyak. Ini juga. Kira-kira dari tahun sampai akhir Juni ini kira-kira 2.800 lebih. Takut tuh? Takut tidak? Harus takut. Karena ini memang penyakit berbahaya. Oke, lanjut. Pasti kan tanya, dokter bagaimana tuh bisa menentukan? Ada yang tahu kan? Michael, nama siapa? Cantik sini. Jadi yang pertama yang paling banyak darah itu paling banyak darah bisa menular. Ketika ada luka, darah dari orang yang kita bisa terkena. Yang kedua lagi cairan kelamin. Kita punya cairan kelamin itu hanya cairan yang dokter harus jelaskan, tapi kalian harus tahu, ya. Jadi kita punya cairan kelamin itu ketika kita berhubungan badan dengan kita punya lawan jenis, kita akan menggunakan cairan. Cairan itu bisa mengeluarkan penyakit ini. Itu yang tadi Adi bilang apa melalui seks bebas. Jadi kalau kalian tanya begini, kenapa tidak? Tidak. Jadi melalui cairannya, cairan tubuh, darah, cairan kelamin. Terus tadi apa lagi? Ibu ke anak itu melalui air susu. Apa? Jadi ketika ibu dia menderita HIV, dia kasih amal kemana luka, itu anak bisa kemana? Begitu. Jadi pas HIV begini positif. Itu ada banyak ya, adik-adik. Jadi dokter harus jaga diri. Pacar boleh, dokter tidak larang itu berteman, tapi harus berteman. Cuma teman saja. Jangan sampai berhubungan kali-kali itu jangan dulu. Ada yang sekolah dulu. Sekolah itu penting. Oh, sekolah itu penting kan tidak? Penting, itu penting, sangat penting. Untuk merubahkan sebenarnya pola pikir. Jangan cuma biasa saja. Kita sekolah, guru mereka ajar itu untuk apa? Supaya kita punya pikiran ini berbeda dengan orang yang ada di sekolah. Ini bagaimana HIV itu dia punya stadium. Jadi punya kelas. Kalau kita di sini kan ada kelas 1 SMA, kelas 2, kelas 3. Tapi juga ada ya tahap pertama atau stadium 1 itu kan lihat gambaran pohon ini atau tanaman di pot ini. Ada yang bisa jelaskan? Kita jelaskan dulu, ada yang bisa jelaskan? Dan ini sudah gambaran pot ini. Ada potnya bagaimana sampai dia bagaimana di bawah. Jadi begini ya, HIV itu dia belum kelas sama seperti yang dia kan kelas, kan baru kelas 1 kan, kelas 2, kelas 3, atau SD kelas 1 sampai kelas 5. Oh, HIV juga dia punya 4 kelas. Yang pertama namanya itu penyakit jendela. Kenapa dibilang penyakit jendela? Karena biasanya itu belum ada gejala atau belum ada luka, dia belum nampak ada. Cuma dinyatakan dengan hasil darah pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan darah. Jadi belum ada keluhan. Kemudian stadium 2 sama juga, cuman sudah ada sedikit tanda. Biasanya yang paling sering itu ada yang tahu kan? Paling sering itu cancer.
bengkel. Atau pakai itu cair. Atau ada ampas. Biasanya kalau dijual tapi bisa berbulan-bulan, bisa dibulan. Terus biasanya itu kalau dia muncul itu gejalanya pada 5 sampai 10 hari. Dan itu infeksi pertama sampai muncul gejala itu virus saya baru penyebaran. Tahap ketiga, kamu lihat fokus bagaimana pertemuan, fokus bagaimana itu. Jadi kalau sudah bantu-bantu ada dulu periksa dan tahan-tahan dulu harus itu biasanya seperti apa ya? TBC pernah dengan TBC ada yang pernah dengan kemudian ada yang sudah rasa tuberkulosis ada yang pernah disebut pernah ada yang kedua sakit batuk seperti begitu atau mungkin dia adalah kekeluhan miris terus tahap keempat sudah bagaimana kok sudah hancur, semua sudah hancur. Jadi tahap keempat ini namanya was-was itu baik sekali atau itu sudah pada tahap yang kedua. Kalau pot sudah begini, kalau sudah begini kedua baru sama beda ya, itu dia punya bahaya itu. Ini kalau tidak minum obat kayak begini, ini lagi dan badan tidak pulang lagi yang akan bilang kelenjar tidak kayak begitu. Itu namanya pembesaran kelenjar getah-getih. Jadi tahu penyebaran ini adalah dengan kelenjar getah-getih di seluruh penyebaran. Dan dia punya normal itu tidak besar seperti begini. Dia harusnya kecil, jangan jadi sebesar adanya ada TBC di luar. Jadi TBC itu ada ya, itu bukan hanya TBC itu bukan paru. Dia bisa di kelenjar getah, bisa di tulang, bisa di perut, bisa di juga bisa. Kalau sudah di otak itu sudah sering ini lagi, ini aja tidak. Ini namanya jamur. Jamur artinya jamur yang menginfeksi orang sebenarnya kita punya mulut. Jadi jamur kita punya mulut. Paling sering ini kalau jamur ini sudah sampai ke mulut, sudah sampai ke leher, otomatis kita bisa makan dan tidak bisa. Kita sudah makan harus sehat mulut, pasti berjalan mulut, harus diobati, kan tidak usah harus ini jadi HIV itu banyak. Dan dokter bilang pertama apa kumpulan gejala, jadi bukan hanya satu penyakit, bisa banyak bisa TBC, bisa itu bisa kelenjar, bisa tadi yang putih-putih itu jamur di mulut itu bisa ini juga bisa jadi sampai dengan keganasan atau kanker atau tumor itu juga bisa. Seperti ini contohnya kita kasih contoh gambarannya. Ini kanker tubuh, kita punya badan, di kaki, di perut bisa, di kemarin juga bisa. Jadi HIV itu bukan cuma satu penyakit, tidak dia kumpulan penyakit. Itu kita pakai studi gambar. Ini yang akan bilang bisa sampai di kepala juga, ya. Yang ujung sana kita punya otak fungsi
manusia yang sehat. Ini yang sebelah sini ini yang sudah kena orang pada HIV, ada namanya penyakit itu toxoplasmosis cerebral, itu bahasa Latin. Artinya cerebral itu otak. Toxo itu adalah penyakitnya. Ya. Jadi kalau sudah begini, apa yang dia ada pikirkan? Kira-kira orang itu bagaimana? Kurus, terus pintar, pasti kurus dan tidak sadar diri. Misalnya kayak kita begini, meninggal, ya itu. Tidak meninggal. Kalau sudah begini, hanya kelurahan Tuhan saja dia bisa sembuh. Ya? Jadi baik, sudah ketemu dulu. Oke, lanjut Om. Jadi ketika kita sudah punya gejala-gejala itu, apa yang harus kita lakukan? Yang pasti berobat, ya. Di sini sakit HIV itu masih tabu. Oh, kita berbeda adalah kita mencinta, tidak boleh. Karena kita sudah tahu bahwa HIV itu menular melalui cairan. Jadi kita perlu kita makan tidak masalah. Iya toh? Jadi tidak boleh kita mencinta. Kita punya keluarga, atau kita punya teman yang sakit, tidak boleh kita mencinta. Dokter setiap hari kan orang yang HIV, dokter pegang tangan terus. Begitu. Oke, mana cantik sudah? Oke, ganteng. Berikutnya, kita ganteng. Nama siapa? Nama saya Bapak Muslim. Ketiga, orang tua sahabat sakit HIV. Lalu kira-kira anak itu apa? Orang tua kena baru anak-anak juga kena, itu kenapa? Kalau kita cerita begini, obat yang dulu terbilang obat virus namanya virus. Ketika kita minum teratur, itu obat harus minum teratur pada waktu yang sama. Itu minum obat itu jam 7 malam hari ini, besok jam 7 malam, sampai selamanya jam 7 malam minum. Nanti kalau sudah minum 6 bulan, ada namanya pemeriksaan virolog. Itu apa? Pemeriksaan jumlah virus dalam kandungan darah. Itu bisa dilakukan itu 6 bulan pertama sama 1 tahun berjalan. Jadi 1 tahun pada tahun berikutnya itu bisa periksa. Ketika kita minum sampai hasil dari virolog kita punya virus tidak terdeteksi, ya itu tidak menggunakan obat lain. Kita punya pasangan juga tidak. Bahkan ada yang pernah dia punya suami sakit HIV, sudah minum ARV sudah 10 tahun dan dia patuh. Dia minum obat setiap hari rutin. Dia punya virolog tidak terdeteksi. Dia menikah dengan perempuannya tidak kenal. Begitu. Adek sudah mengerti. Ada yang bertanya lagi atau berapa? Sampai ini sudah berubah. Modelnya kalau pakai dalam ya pakai luar, pakai dalam luar. Pertanyaannya bagus, suka. Jadi begini, adek, virus ini kan bisa hidup di luar. Ya, sangat hidup karena tidak boleh seperti dalam. Kalau pakai luar tidak apa-apa, pakai dalam tidak boleh. Harus cuci, baru harus bersih-bersih. Ya, kecuali itu virus ini tidak tahan lama di luar. Sudah kan? Pertanyaan lagi?
Dokter tahu saya harus mengerti. Oke. Jangan sampai. Oke, pertanyaan terakhir. Apa sekarang? Oke. Ini benar. Oh. Biasanya terima kasih. Jadi begini adik, silet itu bukan kita mampu, bisa kena kulit, toh bisa. Kalau bersihkan, kita punya ke orang lain, bisa. Kita masih jalan suntik, toh. Intinya melalui darah. Kita punya darah kalau dengan orang lain punya darah pada saat kulit dan kulit bisa menularkan, itu sama seperti jarum suntik. Intinya itu melalui cairan tubuh. Darah itu kan dipersoal dokter, perawat. Karena kita tinggalkan itu, kita bisa kena. Dokter pengetahuan karena ada minum obat virus ini juga sebuah pencegahan gara-gara itu. Kena itu jarum, kena silet, kena itu dari pasien itu. Gitu. Bisa ada darah dari darah itu bisa. Intinya darah cairan tubuh bisa. Oke, mana sampaikan? Di kepala berapa? Apakah hepatitis B ini sama dengan HIV atau bagaimana? Mana? Ya, hepatitis B. Sedangkan hepatitis itu radang atau infeksi pada kita punya hati. Jadi hepatitisnya ada banyak, hepatitis A, B, C, D, begitu ya. Jadi berbeda. Cuman itu resiko besar. Oke, sudah. Setelah kebanyakan itu, waduh, betul senang sebenarnya kan penasaran gitu kan semua. Iya nih, pemilihan kalau itu sudah habis. Oh iya. Oh ini yang terakhir. Nama saya apa dari satu bisa minta? Kasih tepuk tangan. Tato itu menggunakan apa sih dari rumah tadi? Jadi tato itu menggunakan apa? Jarum toh? Jarum. Artinya apa? Sama dengan jarum suntik toh? Bisa mengeluarkan, bisa. Segala yang berbentuk jarum, pisau, bisa. Kalau ganti-ganti toh, bisa, saja. Bisa mengeluarkan. Kita ya bro? Iya, bisa. Jadi tato bisa kena hepatitis, bisa kena infeksi. Kalau jarumnya tidak diganti, tidak steril. Kalau dia ganti-ganti dari orang ke orang menggunakan jarum yang sama itu bisa. Apalagi kalau dikasih steril, oh bisa. Oke, itu saja. Sudah. Sudah ngerti kan? Kita bisa tanyakan satu kan? Malas. Mungkin begitu saja. Dokter punya penyampaian materi hari ini. Dokter harap adik-adikku yang manis, yang cantik, yang ganteng, semua ini jangan ketemu dokter ditolak, tidak boleh, ya. Dokter sama muka-muka ini, dokter tidak boleh ditolak, harus jaga diri. Tidak boleh pacaran, tidak boleh pacaran, tidak boleh berhubungan seksual sebelum menikah, ya. Laki-laki ganteng itu harus menikah dan berhubungan seksual, oke? Dan perempuan-perempuan itu punya ada perempuan yang cantik ini, kamu jangan percaya ngomong kosong kamu, harus sekolah. Jangan percaya kata ngomong kosong, dong ibu kamu dong mama kamu tidak boleh, kamu harus berprinsip, jangan dapat pergoyakan laki-laki dong, nah? Laki-laki juga ingat harus jaga perempuan. Oh,
baik-baik ya. Kamu ganas, kalau terbicara dengan kamu ganas. Ini bukan kebaikan, nih. Pokoknya intinya kita dokter bukan ya. Itu saja. Terima kasih semua. Selamat siang. Jadi kegiatan siang hari ini sosialisasi untuk dan bridge SMA 1 Kabupaten Paniai. Agar tempat itu bisa disediakan bersama ini, tanggung jawab itu kami percayakan kepada pemain yang fokus. Daniel Kevin kepada